Kembali lagi di channel Mikrotik Indonesia bersama saya Yoga. Kali ini saya tidak akan membahas mengenai konfigurasi atau fitur-fitur di Mikrotik, tapi di video kali ini saya akan membahas perangkat penunjang untuk wireless Mikrotik, yakni sebuah antena dari RF Element. Nah, penasaran bagaimana review saya hari ini? Tonton terus video saya sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika kami upload video terbaru. Dalam membangun jaringan wireless, pemilihan antena merupakan salah satu hal yang sangat penting. Karena dengan menggunakan antena yang bagus, maka nanti link wireless kita akan lebih stabil, cakupan area wirelessnya juga akan bagus dan sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Nah, dalam memilih antena, kadang-kadang kita hanya mempertimbangkan satu atau dua parameter saja. Misalnya kita hanya melihat dari gainnya saja, atau kita hanya melihat dari coverage areanya aja. Misalnya kita memilih antena dengan gain yang lebih besar, misalnya antara 24 sama 27 dBi, kita memilih yang 27 dBi. Kemudian misalnya masalah coverage atau beamwidth atau bukaan pancaran antena, misalnya kita memilih yang omnidireksional yang bisa 360 derajat misalnya. Nah, faktanya sebenarnya kita bisa mempertimbangkan banyak parameter atau banyak karakteristik antena yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya tadi dari segi beamwidth atau lebar bukaan pancaran dari si antena tersebut. Biasanya nanti ada beberapa antena yang dia memiliki selain main loop atau misalnya dia arah pancaran utamanya, nanti antena itu juga memiliki yang namanya side loop atau pancaran-pancaran yang terjadi di sekitar antena tersebut. Nah, si side loop ini sebenarnya nanti juga bisa mempengaruhi antena di sekitarnya, misalnya bisa menyebabkan interferensi, atau bisa juga menyebabkan noise dari si antena tersebut menjadi lebih besar. Selain itu, kita juga perlu mempertimbangkan antena dari segi fisiknya, misalnya dari dimensinya, kemudian dari material pembentuknya, apakah antena itu kokoh atau tahan terhadap perubahan cuaca atau tidak. Karena biasanya kita akan gunakan antena itu kita pasang di atas tower misalnya, dengan keadaan cuaca yang mungkin panas, mungkin hujan, dan sebagainya. Banyak jenis antena yang bisa kita pilih. Kalau kita lihat berdasarkan coverage areanya atau beamwidth-nya, arah pancarannya, kita bisa memilih ada omnidireksional, ada yang direksional dia bukaannya sempit biasanya untuk point to point. Kemudian kita juga bisa menggunakan sektoral antena, biasanya sektoral itu dia sudut azimutnya atau secara horizontalnya dia lebar, bisa 90 atau bahkan 120 derajat. Kemudian ada satu lagi pilihan antena yang bisa kita gunakan adalah yang jenis horn antena. RF Element sendiri sebenarnya memiliki beberapa jenis horn antena yang dipasang di sini. Sebenarnya ada dua contohnya. Yang sebelah kanan ini adalah yang symmetrical horn antena. Kenapa disebut dengan symmetrical? Karena antara sudut bukaan azimut dan elevasinya, vertikal sama horizontalnya itu dia sama atau simetrik, yakni sebesar 30 derajat. Sedangkan untuk produk yang kedua adalah horn yang tipenya adalah asimetrikal seperti yang di sebelah kiri ini. Sebenarnya RF Element memiliki beberapa jenis, ada 3 jenis. Yang kebetulan terpasang di sini adalah yang asimetrikal 90 derajat. Artinya apa? Artinya dia memiliki sudut azimut 90 derajat, secara horizontal dia bisa 90 derajat. Dan untuk elevasinya atau sudut vertikalnya itu bisa 25 derajat. Nah, untuk produk yang lain ada yang 60 derajat, ada yang 20 dan 30 derajat. Nanti teman-teman bisa langsung ngecek di website citraep.com. Kebetulan bentuknya mirip seperti ini dan fitur-fiturnya juga sama. Nanti akan saya review satu persatu antara yang simetrikal sama yang asimetrikal di sini. Salah satu keunggulan yang bisa kita lihat dari jenis antena horn seperti ini dibandingkan dengan yang sektoral adalah antena ini dia memiliki sudut elevasi bukaan atau beamwidth itu yang lebih besar. Kita bisa lihat dari jenis yang simetrikal ini dia memiliki 30 derajat sudut elevasinya. Kemudian untuk yang asimetrikal ini ada yang 25 derajat. Artinya apa? Artinya adalah kalau misalnya kita menggunakan sektor antena biasa, misalnya kita akan menjangkau klien yang dekat dengan tower, biasanya kita akan lakukan tilt down, artinya sektoral itu kita tundukkan seperti ini.
Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti cakupan area dari sektoral tadi bisa menjangkau klien-klien yang dekat dengan tower. Tetapi efeknya adalah karena sektor antena biasa itu sudut elevasinya kecil, bukaan vertikalnya itu kecil, biasanya klien yang jauh dari tower itu akan kehilangan sinyalnya. Nah, berbeda kalau misalnya kita menggunakan jenis yang horn antena seperti ini. Karena sudut elevasinya besar, bukaan pancaran vertikalnya itu cukup besar, maka ketika kita tundukkan atau tilt down seperti ini, klien yang dekat dengan tower itu bisa terjangkau, sedangkan yang jauh dari tower itu tetap tidak akan kehilangan sinyalnya, karena sudut bukaannya cukup lebar. Keunggulan lain dari horn antena RF element ini adalah tidak adanya side lobe. Side lobe sendiri adalah pancaran-pancaran yang terjadi di sekitar antena, bisa di kanan, bisa di kiri, bisa di atas, bisa di bawah, yang kadang-kadang malah menimbulkan masalah. Misalnya interferensi dengan antena lain, atau dia juga bisa mendengar noise yang terlalu besar. Contohnya misalnya ada antena seperti ini, maka sebenarnya arah pancarannya itu tidak hanya utama ke depan. Nah, beberapa jenis antena itu biasanya juga side lobe-nya cukup besar. Selain itu, karena adanya side lobe ini, maka energi dari si antena tersebut itu juga tidak terpusat pada satu pancaran saja. Nah, sedangkan untuk yang horn antena ini karena tidak ada side lobe maka energinya akan terpusat di satu pancaran saja. Artinya kalau kita bisa lihat di sini bahwa beam efisiensinya si RF element ini dia bisa mencapai 92%. Nah, dengan begitu maka hampir keseluruhan energi dari si antena ini akan dipusatkan ke main lobe, akan dipusatkan ke pancaran utamanya sehingga nanti dia bisa meningkatkan nilai SNR. Nah, ketika nilai SNR itu bisa naik, maka throughput wireless-nya pun juga nanti bisa menjadi lebih besar. Tidak adanya pancaran di sekitar antena atau side lobe juga bisa memberikan keuntungan kepada kita untuk memasang lebih dari satu antena di satu tower yang sama. Misalnya seperti ini, ada dua antena berdekatan seperti ini tidak ada masalah karena setiap antena dari RF element ini tidak ada pancaran yang mengarah ke samping atau sekitar antena. Nah, kalau misalnya ada side lobe, maka kita tidak bisa memasangkan antena dengan jarak dekat seperti ini karena takutnya nanti malah menimbulkan interferensi. Nah, ditambah lagi dengan dimensi yang kecil seperti ini, kalau kita bandingkan dengan antena sektoral pada umumnya yang biasanya sektoral patch array yang panjang, maka ini ukurannya bisa jadi hanya sekitar 25% saja. Sehingga dalam satu tower kita bisa memasang 1, 2, atau bahkan lebih untuk mengcover area yang semakin luas. Nah, keuntungan yang lain lagi adalah dengan menggunakan beberapa horn antena seperti ini, maka kita bisa lebih memfokuskan arah pancaran itu ke klien yang akan kita tuju. Berbeda dengan ketika kita menggunakan sektoral yang misalnya 120 derajat bukaan azimutnya, maka nanti ada banyak lokasi-lokasi yang mungkin tidak perlu kita cover, tetapi mendapatkan arah pancaran yang malah nanti bisa menyebabkan banyaknya noise atau interferensi yang terjadi di sekitar area cakupan si wireless tersebut. Setiap antena dari RF element ini dia bisa bekerja pada frekuensi 5 GHz dan juga sudah dilengkapi dengan beam pattern dan gain stability. Artinya apa? Artinya kita menggunakan frekuensi berapapun maka beam pattern dan juga gainnya akan selalu sama. Biasanya kalau kita menggunakan antena pada umumnya ketika kita pindah frekuensi bisa jadi nanti gainnya akan turun atau mungkin pattern dari beam width-nya itu akan berubah cakupan areanya. Sedangkan di RF element ini tidak seperti itu karena sudah dilengkapi dengan beam pattern dan juga gain stability. Nah, itu tadi teman-teman beberapa keunggulan dari teknologi horn antena dari RF element. Sekarang kita akan lihat dari segi fisiknya. Nah, kita bisa lihat di sini dari segi konektornya ya. Biasanya teman-teman kalau kita menggunakan antena, biasanya di sini akan ada konektor atau kabel jumpernya. Nah, untuk di produk RF element ini nanti kita bisa menggunakan semacam kayak adapter. Kita bisa lihat di sini. Ya, jadi ini sebenarnya bisa dilepas atau kalau mau bisa saya contohkan, contohnya adalah yang di atas ini. Saya coba putar seperti ini. Nah, nanti dia bentuknya adalah kita bisa lepas seperti ini. Nah, bentuknya nanti adalah adapter seperti ini. Kalau misalnya teman-teman menggunakan nanti produk yang starter horn ini, yang symmetrical ini, maka nanti teman-teman juga akan langsung mendapatkan jenis adapter RF element seperti ini. Ini dia menggunakan 2 buah konektor RPSMA.
Kemudian nanti modelnya dia hanya di snap atau kita tinggal masukkan tanpa harus ada kabel tambahan lagi di dalamnya. Nah, ini juga salah satu fitur keunggulan dari RF Element ini, karena di sini tidak ada kabel lagi, maka losses yang ditimbulkan maka nanti dia akan lebih kecil. Nah, cara pasangnya seperti apa? Cara pasangnya gampang, tinggal kita masukkan di sini. Kemudian diputar. Nah, cukup seperti ini sudah selesai. Cukup mudah kan teman-teman pemasangannya? Nah, kemudian kalau kita lihat jenis konektornya di sini RPSMA, maka kita bisa menggunakan jenis radio apapun. Termasuk di sini kita juga bisa menggunakan jenis radio mikrotik. Contohnya adalah basebox di sini ya. Ini adalah salah satu contoh produk mikrotik yang kita bisa pasangkan dengan antena starter horn dari RF Element ini. Karena dia kebetulan memiliki dual chain wireless dan menggunakan jenis konektornya adalah RPSMA. Contoh pemasangannya seperti ini. Kemudian salah satu lagi yang memudahkan kita dalam pemasangan, bracket dari produk RF Element ini sudah didesain agar kita lebih mudah dalam pointing. Selain dari bahannya yang cukup kuat, karena di sini dia menggunakan die-cast aluminium dan beberapa boltnya sudah dilengkapi dengan anti friction coating, jadi kita tidak perlu ragu lagi untuk pemasangannya. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan mechanical adjustment. Contohnya kalau yang atas ini kita bisa lihat di sebelah dalam. Semoga teman-teman bisa kelihatan di sini. Nih. Nah, di sebelah dalam ini kita bisa melihat ada dua buah baut ya yang bisa nanti kita kendorkan sedikit untuk mengarahkan arah pancaran dari antena starter horn ini ke atas atau ke bawah. Nah, contohnya seperti apa akan saya contohkan. Kebetulan saya di sini sudah memiliki sebuah kunci. Nah, ini bisa saya contohkan. Ya, bisa yang atas atau yang bawah. Kemudian nanti ini bisa saya arahkan tilt down ke bawah seperti ini. Atau bisa juga ke atas seperti ini dengan sangat mudah. Tinggal kalau kita sudah sesuai dengan arahnya, misalnya ke bawah sedikit seperti ini, kemudian kita bisa kencangkan lagi bracketnya yang ada di sini. Selanjutnya saya akan membahas yang asymmetrical horn yang di sebelah kiri. Ini juga dia memiliki bracket yang sudah disiapkan agar kita bisa pointing lebih mudah. Contohnya adalah seperti ini. Secara fiturnya sama, no side lobe juga, dia juga memiliki beam efisiensi yang tinggi juga sama dengan yang symmetrical. Kemudian sistem konektornya juga sama, atau kalau di RF Element biasa disebut dengan adapter. Teman-teman nanti bisa lihat di bagian belakang di sini. Nih. Nah, sistemnya juga menggunakan snap adapter seperti ini, kemudian juga menggunakan RPSMA connector, sehingga nanti dia juga bisa kita hubungkan dengan produk-produk mikrotik seperti misalnya net metal yang ada di bawah ini. Jadi kalau kita lihat di sini ada pigtail lagi, tetapi di dalamnya di sini itu sudah tidak ada pigtail lagi sehingga lossnya akan lebih kecil. Nah, kita lihat jenis konektornya atau jenis adapternya di sini. Ini saya lepas dulu. Pemasangan adapternya juga cukup mudah. Ini ada semacam kayak ulir gitu ya di sini. Dan kita lepas. Nah, bentuknya adalah seperti ini, teman-teman. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, si adapternya ini sebenarnya juga sama RF Element sudah disediakan berbagai jenis. Kebetulan yang sudah terpasang di sini adalah jenis yang support dengan mikrotik karena dia menggunakan RPSMA konektor seperti ini. Cara pasangnya juga cukup mudah, teman-teman. Tinggal kita balikkan di sini. Kemudian kita putar dan kita kembalikan lagi putarannya seperti ini. Nah, ini sebenarnya sudah cukup kuat ya. Tinggal kita pasang lagi SMA pigtailnya di sini. Ya, tentu saja nanti kalau di lapangan teman-teman membutuhkan ada
isolator ya, atau misalnya kita seal ya di sini, karena ini hanya untuk simulasi saja, ini hanya untuk contoh pemasangan. Tapi nanti kalau di lapangan teman-teman harus menutup ini dengan seal ya, jadi biar lebih aman dari hujan. Selain adapter dengan jenis RPSMA konektor, sebenarnya RF Element juga sudah menyediakan berbagai jenis adapter untuk kita bisa sesuaikan dengan radio yang kita gunakan. Contohnya adalah seperti ini. Nah, bentuk belakangnya sama sebenarnya teman-teman, kita bisa lihat di sini. Dia juga menggunakan snap, jadi tinggal kita putar, kita masukkan tanpa harus ribet-ribet lagi. Dan masing-masing dari adapter ini sudah disediakan untuk jenis radio yang berbeda-beda. Contohnya kita bisa lihat di sebelah depannya. Nah, berbeda dengan yang jenis yang RPSMA tadi, kalau RPSMA kita masih membutuhkan pigtail, tapi kalau ini kita sudah bisa menggunakan beberapa jenis radio yang bisa kita langsung masukkan di dalam slot yang ada di sini. Ya, kita bisa lihat yang sebelah dalam seperti ini. Ini juga sama, dari RF Element juga disediakan, langsung bisa kita snap masuk di dalam adapternya ini langsung. Nah, itu tadi teman-teman beberapa jenis adapter dari RF Element yang kita bisa sesuaikan dengan radio yang kita gunakan. Selain itu, produk-produk RF Element juga sudah dibuat dengan bahan yang kuat. Kita bisa lihat di sini. Ini kalau kita lihat ini seperti aluminium gitu ya. Ini benar-benar besi gitu ya, aluminium. Kemudian bracketnya ini juga dibuat dari bahan aluminium yang kuat. Kita bisa lihat di sebelah dalam di sini. Nah, seperti halnya yang symmetrical horn antena tadi, yang asymmetrical horn antena ini juga sudah dilengkapi bracket yang bisa kita adjust. Ada mechanical azimut dan elevasi yang kita bisa adjust di bracketnya ini untuk memudahkan kita dalam pointing. Nah, contohnya seperti apa? Di bagian atas ini ada beberapa baut ya, ada beberapa screw di sini yang kita bisa kencangkan atau kita kendorkan di situ untuk melakukan pemindahan arah ke kiri atau ke kanan, yaitu azimutnya. Nah, bagaimana caranya? Kita harus menyiapkan ada sebuah kunci dulu ya. Contohnya di sini adalah kunci ring, atau nanti kita juga bisa menggunakan kunci pas ukuran 13-14. Kemudian nanti di sebelah atas ini kita bisa kendorkan sedikit. Nah, kemudian kita bisa arahkan ini ke kiri atau ke kanan seperti ini. Nah, ini adalah yang bergerak dari segi bracketnya teman-teman. Jadi kita nggak perlu pusing lagi untuk memasangkan di towernya, tinggal kita pasang bracketnya. Kemudian untuk adjustnya kita bisa manfaatkan bracket yang sudah didesain sedemikian rupa agar memudahkan kita dalam pemasangan. Nah, selain untuk azimut, untuk pergerakan azimut ini itu bisa maksimal sampai 20 derajat. Kemudian selain dari azimutnya sendiri atau kiri kanannya itu, di bracketnya ini juga dilengkapi dengan mechanical adjustment untuk sudut elevasinya atau naik turunnya. Nah, contohnya seperti apa? Di sini ada beberapa screw juga yang bisa kita kendorkan dengan kunci pas di sini. Nah, langsung saja saya contohkan teman-teman ya. Nah, begitu ini udah selesai, nanti ini bisa dinaikkan atau diturunkan. Nah, contohnya seperti teman-teman. Jadi kita tidak perlu repot lagi dalam hal pointing, karena di situ sudah ada bracket yang memang sudah disediakan agar kita bisa mengatur sudut azimut dan elevasi dari asymmetrical horn antena ini. Nah, untuk pemasangannya sendiri sebenarnya ini tidak hanya bisa di sisi kanan tower ya, atau bracketnya ada di sisi kiri seperti ini, tapi sebenarnya di sisi kanan pun kita juga disediakan pilihan kalau misalnya kita mau memasang di sisi kiri tower. Jadi bracketnya bisa kita pindahkan ke sisi kanan di sini. Nah, ada satu lagi yang unik dari jajaran produk asymmetrical horn ini, yakni produk yang tipenya adalah HG3 TPA2030. Contoh produknya adalah seperti ini. Nih ya, teman-teman bisa lihat contoh produknya seperti ini.
Sebenarnya hampir mirip dengan yang 90 derajat di sini, tapi memang untuk yang HG3 TP A2030 ini memang sudut bukanya 20 dan 30 derajat. Nah, bedanya apa? Bedanya memang kalau yang di sini disediakan banyak sekali lubang untuk bracket ya, ada di sisi atas, ada di samping. Ya, kita bisa lihat di sini. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya untuk yang tipe 2030 ini dia bisa dipasang secara vertikal seperti ini. Ya. Atau bisa juga dipasang secara horizontal. Jadi nanti kalau kita bayangkan dengan bracketnya, nah contohnya seperti ini, bracketnya kita bisa pasang di sebelah kiri antena, nah, seperti ini ya kira-kira ya bentuknya, atau bisa juga di sebelah sini, jadi bentuknya dia nanti adalah horizontal. Seperti ini. Tinggal nanti teman-teman mau menginginkan sudut bukaan yang lebih besar atau yang cukup kecil, atau kita juga bisa sesuaikan dengan sisi kliennya. Kalau kliennya mungkin ada di bawah semua, kita bisa menggunakan yang vertikal seperti ini. Tinggal kita tilt ke bawah karena dia bracketnya juga sama, ada mechanical adjustmentnya juga. Atau kalau misalnya bentuk kliennya itu ke atas, misalnya di rusun atau di apartemen, kita mungkin bisa juga menggunakan sudut bukaan elevasi yang lebih besar. Kita bisa sesuaikan baik horizontal ataupun vertikal seperti ini. Nah, itu tadi teman-teman review saya tentang dua produk dari RF Element, yakni symmetrical horn antenna atau ini disebut dengan starter horn ya. Kemudian dengan yang asymmetrical horn antenna, di sini ada 3 jenis ya. Tadi ada beberapa yang sudah saya sebutkan. Teman-teman nanti bisa langsung buka di website titrayap.com untuk melihat detail spek teknis dari masing-masing antena di sini. Dengan berbagai jenis tipe adapter RF Element di sini, kita bisa sesuaikan jenis radio yang kita bisa gunakan. Contohnya adalah yang RPSMA ini biasa digunakan untuk mikrotik. Kemudian ada lagi 2 jenis adapter yang nanti kita bisa sesuaikan dengan radio yang kita gunakan. Nah, demikian teman-teman review saya tentang RF Element horn antenna. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar nanti teman-teman mendapatkan notifikasi ketika kami upload video terbaru. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.